Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Rabu 15 Januari 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, di antaranya, korban banjir di Kedoya, Jakarta Barat nekat mengungsi di rel kereta, dan Partai Demokrat siap memberikan bantuan hukum kepada Anas Urbaningrum. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Segmen pertama kita awali dengan berita banjir. Banjir yang merendam pemukiman warga di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat, mengakibatkan sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rel kereta api. Meski terbilang bahaya, namun warga yang rumahnya terendam banjir nekat mengungsi ke rel kereta api dan mendirikan tenda darurat seadanya. Akibat tidak ada lagi tempat untuk menyelamatkan diri dari rendaman banjir yang melanda kediaman mereka. Sejumlah warga Kedoya Utara, Jakarta Barat yang menjadi korban banjir sejak Senin kemarin nekat mendirikan tenda darurat seadanya di salah satu rel kereta api jalur perlintasan kereta api tujuan kota Tangerang yang tidak berfungsi lagi. Berdasarkan pantauan tim liputan, dikarenakan banyaknya warga yang berada di sekitar rel tersebut, sempat membuat salah satu rangkaian komuter lain yang hendak lewat daerah tersebut terpaksa mengurangi laju kecepatan guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Meski terbilang berbahaya, namun warga mengaku terpaksa mengungsi ke rel kereta api. Menurut salah satu warga yang rumahnya terkena dampak banjir, Masoah, bahwa dirinya tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan diri dari ancaman banjir, sehingga memberanikan diri untuk mengungsi di rel tersebut. Ya bisa, dia takut nggak takut, ya habis di mana dari kita? Takut malam-malam gede kita. Iya, kita nggak bisa keluar, ntar gimana? Terus tidur malam juga? Ya di sini. Di tempat tersebut juga didirikan posko kesehatan seadanya yang didirikan Puskesmas Kedoya Utara. Menurut Dr. Yolita, dokter Puskesmas Kedoya Utara, sejak didirikan posko tersebut, sudah 50 warga lebih berobat ke posko tersebut dengan rata-rata mengeluh gatal-gatal pada kulit. Keluhannya terutama karena banjir ya gatal-gatal dan diare dan batuk pilek. Hingga hari ini sudah berapa pasien, Dok? Sudah 64, sekitar 60 lebih lah. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Eko Yulianto melaporkan. Hujan yang juga terus mengguyur kota Manado sejak Selasa malam hingga Rabu pagi membuat ribuan rumah di 6 kecamatan di kota Manado terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 hingga 3 meter. Akibatnya sebagian warga memilih mengungsi di tempat yang lebih aman, namun ada juga yang memilih untuk tinggal di lantai 2 rumah mereka. Ribuan rumah yang tersebar di 6 kecamatan yakni Kecamatan Wania, Sario, Tumimting, Tikala, Wenang, dan Kecamatan Bunaken yang ada di kota Manado, Sulawesi Utara Rabu pagi terendam banjir dengan ketinggian air di setiap daerah bervariasi, mulai dari 1 hingga 3 meter setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa malam. Salah satunya di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken yang menjadi langganan banjir ketika musim penghujan tiba. Ketinggian air mencapai 3 meter yang awalnya air naik hanya setinggi 30 cm, kemudian surut namun setengah jam kemudian air kembali naik seperti saat ini. Menurut warga, air mulai naik Rabu dini hari dan langsung masuk ke dalam rumah dengan cepat. Setengah dua. Setengah dua ya? Jadi mulai setengah dua sampai di mana air? Di dalam? Di dalam. Ada tempat barang-barang ada yang basah? Ada. Banjir tidak hanya menggenangi rumah warga, namun jalan-jalan protokol. Akibatnya banyak kendaraan yang tidak bisa melintas dan terpaksa mencari jalan alternatif. Namun hingga kini belum ada reaksi dari pemerintah setempat meskipun beberapa kecamatan tersebut sudah menjadi langganan tiap tahunnya. Dari kota Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyadin melaporkan. Bukan hanya di Manado, banjir juga merendam ratusan rumah di 5 RT di Desa Pulau Pandan, Kelurahan Lego, Kota Jambi.
Banjir yang mencapai hampir 2 meter ini membuat warga desa Pulau Pandan mengungsi. Sejak mengungsi, mereka sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan makanan bayi. Sudah seminggu desa Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kota Jambi terendam banjir. Namun, baru beberapa hari ini ketinggian banjir yang menggenangi desa mereka sangat tinggi, yakni hampir 2 meter. Akibat terus meningginya banjir, warga desa Pulau Pandan terpaksa mengungsi ke rumah sanak familinya. Sebelumnya, warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya karena saat itu banjir belum tinggi. Namun, akibat hujan deras yang mengguyur Kota Jambi, banjir pun bertambah tinggi. Sedikitnya 5 RT yaitu RT 25, 26, 27, dan 31 dan RT 33 sudah rata dengan air. Mereka mengharapkan bantuan berupa dapur umum dan pakaian, serta untuk kebutuhan bayi. Beberapa warga ada yang tidak berani jauh meninggalkan rumahnya yang sudah terkena banjir karena takut orang lain masuk rumahnya untuk mengambil barang-barang berharga mereka. Kalau harapan itu ya kalau bisa ya minta bantu. Terus bantuan apa yang kita harapkan untuk saat banjir ini? Hah? Harapan kita bantuan apa yang kita minta untuk banjir ini? Berupa apa? Pokoknya mana istirahat tuh yang nak ngasih bantuan lah. Apa kayak beras. Kita sari-sari. Pihak penanggulangan bencana daerah BPBD Provinsi Jambi sepertinya mulai kewalahan karena banyaknya titik banjir yang mengenangi aliran sungai Batanghari Jambi. Mereka yang terkena banjir utamanya yang berdomisili berdekatan bibir sungai. Selain BPBD Jambi, musibah juga menjadi tanggung jawab Pemprov Jambi dalam hal penanganan dan penanggulangannya. Dari Jambi, Yos Rizal melaporkan. Partai Demokrat siap memberikan bantuan hukum kepada Anas Urbaningrum. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.